Sah melirik tajam ke arah Karissa. Wanita yang merasa terancam itu segera mengangkat sikunya untuk melindungi kepalanya. Jangan pukul, aku akan diam. Elisa masih memberikan tatapan peringatan pada temannya. Setelah mengemudi di dalam hening, Elisa akhirnya menjelaskan sendiri tujuannya bertemu dengan Arka. Aku bertemu dengan Arka untuk mengambil dividen saham yang sudah tidak ia bayarkan. Apa? Jadi pria itu selama ini menggelapkan uang dividen sahammu? Aku tidak tahu ia menggelapkannya atau tidak, tapi ia akan mengembalikannya malam ini. Karena itulah aku tidak bisa menerima ajakanmu makan malam. Jadi kamu hanya memperlakukanku sebagai sopir hari ini. Jika kamu mau menunggu, aku akan memesan ruangan tepat di sebelah pertemuanku dengan Arka. Setelah bertemu dengannya, aku akan segera makan malam denganmu. Benarkah? Apakah kamu tak akan menyesal melewatkan makan bersama dengan Arka? Mungkin ini akan menjadi makan malam terakhir bagi kalian. Elisa hanya memutar bola matanya ke arah Karissa yang cukup membuat wanita itu terdiam. Dua wanita itu telah sampai di restoran. Elisa membawa Karissa ke ruangan tepat di sebelah ia dan Arka akan mengadakan pertemuan. Elisa, ketuk dinding 3 kali ya jika kamu merasa ada yang tidak beres, kata Karissa sebelum temannya pergi ke ruang sebelahnya. Jangan khawatir, ini restoran. Meski memiliki ruang makan pribadi, tapi tak mungkin orang bisa melakukan kejahatan. Baiklah, tapi tidak ada salahnya tetap waspada. Saat Elisa sampai di ruangan pertemuan, ia melihat Arka sudah berada di dalam. Ia duduk dengan tenang. Jika seseorang belum melihat Kelvin dan ketampanan 3 tuan muda lainnya yang berpengaruh di kota ini, maka mereka akan jatuh cinta dengan wajah tampan pria ini. Duduklah, aku sudah memesan makanan yang menjadi favoritmu. Itu akan disajikan dalam beberapa saat lagi. Apakah kamu sudah membawa apa yang aku minta? Tanya Elisa mengabaikan perkataan Arka tadi. Arka mengeluarkan sebuah cek dengan jumlah 100 juta dolar. Ia akan membawa dokumen pernyataan penerimaan hasil dividen. Ini jumlah yang besar, kata Elisa setelah melihat nominalnya. Perusahaanku berkembang dengan baik selama 3 tahun ini. Elisa lalu membaca surat pernyataan, kemudian membubuhkan tanda tangannya. Setelah itu ia memasukkan cek itu ke dalam tasnya, bersiap untuk pergi. Makanan akan segera disajikan. Kenapa kamu harus tergesa-gesa? Aku sudah memiliki janji makan malam dengan Karissa. Selamat malam. Elisa pergi, meninggalkan Arka. Ekspresi wajah Arka muram setelah wanita itu pergi. Ia kemudian tersenyum mengejek. Sepertinya kamu tidak memiliki sedikit saja jejak rasa untukku. Jika saja aku melihat tatapan penuh kasihmu yang sama seperti saat kita menikah dulu, mungkin aku tak akan sejahat ini. Beberapa saat kemudian Nora mendorong pintu ruang pribadi ketika Arka masih duduk di dalam dengan menatap deretan makanan di atas meja yang baru saja selesai disajikan oleh pramusaji. Dia sudah menandatanganinya? Tanya Nora sambil meraih dokumen di atas meja. Apakah benar kamu bisa memalsukan dokumen jual beli saham dengan dokumen ini? Nora mengangguk. Mereka mengatakan print out tulisan ini tidak permanen dan bisa dihilangkan. Setelah itu mereka akan mengganti isinya dengan perjanjian jual beli saham. Aku tidak tahu ada hal seperti itu. Mereka adalah kelompok rahasia dan terorganisir. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana jika Elisa mengajukan tuntutan. Dia sudah menerima uangnya dan menandatangani ini. Ia juga tidak memiliki bukti tentang kebohongan kita. Semua akan baik-baik saja. Nora duduk dengan suasana hati yang terangkat lalu mulai makan menu di meja, sementara Arka tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Elisa, maaf. Lagi pula kamu telah memiliki Kelvin sekarang dan melahirkan anaknya.
kamu tak akan kekurangan uang dalam hidupmu. Batin Arkah mencoba mengurai kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya karena rasa bersalah. Saat Elisa baru saja masuk ke ruang pribadi di sebelahnya dan telah menunggu makanan mereka datang, tiba-tiba seorang pria dengan jas rapi datang mengetuk. "Nona Elisa, Tuan Wilson mengundang Anda untuk datang makan malam ke rumahnya." Seketika gerakan Elisa yang baru saja akan mengambil lauk membeku, sementara itu Carissa justru menyeringai, "Wah, keren, bahkan kakek Kelvin mengajakmu makan malam ke rumahnya." Elisa memutar bola matanya pada Carissa yang justru tersenyum, padahal ia akan berakhir makan malam sendiri jika ditinggalkan. "Seperti yang Anda lihat, saya sudah memiliki janji makan malam dengan temanku." Carissa menyenggol lengan temannya. "Tidak baik menolak undangan yang lebih tua. Aku baik-baik saja makan sendiri. Jika tidak habis, aku akan membungkusnya." "Benarkah kamu tidak apa-apa?" Carissa mengangguk sambil menggerakkan telapak tangannya agar Elisa pergi. Wanita itu pun berdiri dari tempat duduknya. "Kalau begitu, aku memiliki hutang satu makan malam denganmu. Tentu aku akan mengingatnya." Elisa pergi bersama dengan sopir itu menuju ke mobil yang telah terparkir di depan restoran. Saat ia masuk, sopir itu mendapatkan panggilan telepon dan segera mengangkatnya. "Iya, Tuan Tua Wilson, aku sedang membawa Nona Elisa untuk makan malam keluarga." Setelah menjawab, sopir itu berjalan mengitari depan mobil, lalu masuk ke kursi kemudi. Saat mobil pergi, Arka melihat apa yang terjadi barusan dengan tatapan mata menyala. Dia tak mengira hubungan Elisa dengan keluarga Kelvin dekat. Selama ini ia masih menyimpan kepercayaan bahwa meski Elisa bisa bersama Kelvin, pada akhirnya ia hanya akan menjadi wanita tanpa status, karena sangat tidak mungkin keluarga Kelvin menyetujui Elisa yang janda dan bukan dari kalangan berpengaruh. "Apa yang kamu lihat?" tanya Norah saat menghampiri Arka. Ia baru saja selesai menjawab panggilan orang tuanya, jadi tak melihat kejadian sebelumnya. "Bukan apa-apa, ayo pergi." Di ruang pribadi, Carissa menghubungi kakaknya setelah Elisa pergi. "Kakak di mana?" tanya Elisa begitu panggilan terhubung. "Aku masih di kantor. Apa yang terjadi? Tak biasanya kamu menelponku." "Apakah kakak sudah makan malam? Jika belum, aku akan ke sana mengantar makan malam dan mari kita makan bersama." Winston menatap kotak take away makan malam yang baru saja dipesankan oleh sekretarisnya. Kotak itu masih ada di depan meja dan hampir saja akan ia buka. "Aku belum makan." "Baik, tunggu sebentar lagi, aku akan mengantar makan ke sana." Carissa segera meminta pelayan untuk membungkus makanan yang ada di meja. Sementara itu di kantor, Winston memanggil sekretarisnya untuk datang. "Kotak makan ini ambil saja untukmu." "Apakah aku memesan yang salah dan tidak sesuai dengan selera Anda?" tanya sekretaris itu dengan hati-hati. Ia takut telah membuat kesalahan dalam memesan makanan bosnya. "Tidak apa-apa, hanya saja adikku akan datang untuk membawa makan." "Terima kasih, Tuan," kata sekretaris dengan mengambil kotak makan di meja. Setelah keluar kantor, ia menyeringai karena mendapatkan take away makanan yang tadi ia pesankan di salah satu restoran ternama. 15 menit kemudian, Carissa telah sampai di kantor Winston. Saat sampai di lobi, dia berpapasan dengan Nicole yang baru saja akan pulang. "Wah, aku tak menyangka kamu akan datang ke kantor. Apakah kamu menyesal tidak bisa bekerja di sini? Jika kamu mau, aku bisa saja menjadikanmu salah satu staf bawahanku," ejek Nicole. Carissa menaikkan kotak makan yang ia bawa hingga ke depan wajah Nicole. "Apa kamu tidak melihat ini? Aku datang membawa makan malam untuk kakak." Tangan Nicole menggeser kotak makan itu dengan wajah mengerut. "Siapa yang tahu maksud sebenarnya kedatanganmu?" "Terserah apa katamu."
Setelah mengatakan itu, Carissa menuju ke dalam lift dan meninggalkan Nicole yang mengepalkan tinjunya. Jika Winston menikah, aku yakin Carissa tak akan lagi menghantui kakak kandungku. Sepertinya aku harus merayu ayah agar mengatur pernikahan bisnis untuknya, batin Nicole. Setelah menemukan ide itu, kini ia mengulas senyum setelah merasa kesal. Beberapa saat kemudian, Carissa sampai di kantor Winston. Sekretaris sudah mengenalinya, jadi ia bisa masuk dengan mudah. Begitu masuk, ia melihat Winston masih sibuk menatap layar laptop dan tampak serius. Carissa lalu duduk di sofa depan meja kerja dan menata kotak makan di atas meja depannya. Cuci tangan kakak lebih dulu, kata Carissa saat Winston mulai berdiri dari tempat duduknya. Winston pergi ke kamar mandi pribadi yang ada di kantornya. Setelah itu ia menyikapinya lengan ke mejanya dan mulai duduk. Kamu memesan banyak makanan, tapi ini semua bukan makanan favoritku. Apakah kamu lupa makanan kesukaanku? Semula aku makan malam dengan Eliza, namun sebelum mulai sopir tuan tua Winston menjemput Eliza untuk makan malam di rumah mereka. Jadi kamu baru mengingatku karena telah ditinggalkan, tanya Winston kesal. Semula ia mengira adiknya mengkhawatirkan dirinya, namun sepertinya itu hanya angan-angan dirinya. Jangan marah kak, bukankah itu tidak buruk? Itu berarti kakak adalah orang pertama yang aku ingat saat kesepian. Winston mengulas senyum sambil menjentikkan jari telunjuk ke kening Carissa. Kamu pandai bermulut manis. Dua orang itu mulai makan dengan tenang. Setelah makan, Carissa mulai mengeluarkan 10 kartu nama yang ia dapatkan tadi di depan kakaknya. Lihatlah, aku mengumpulkan 10 kartu nama hanya dengan berdiri di depan lobi perusahaan Eliza. Ternyata adikmu ini masih memiliki pesona, kata Carissa dengan tertawa renyah. Coba lihat kak, menurutmu siapa yang bisa kuajak kencan buta? Wajah Winston mengerut dalam sekejap. Ia lalu meraih kartu nama yang terjajar di meja, lalu membuangnya ke sampah. Kenapa kakak membuangnya? Tanya Carissa dengan ekspresi wajah kaget. Pria yang dengan mudah memberikan kartu nama pada perempuan yang baru ia temui, maka mereka bukan tipe pria yang setia. Saat kamu menjalin hubungan, bisa saja dia melakukan hal itu di belakangmu dengan memberikan kartu nama pada wanita menarik lain. Carissa mengerucutkan bibirnya. Belum tentu kamu berakhir menjadi pasangan kekasih, bisa saja hanya berteman. Bahkan dalam pertemanan, kamu juga harus memiliki orang yang baik. Ada banyak bajingan di luar sana. Baiklah, jangan terus mengomel. Lagi pula aku sudah berkeliling dunia dan melihat banyak karakter orang. Aku tak akan begitu mudah untuk dibodohi. Oh iya, apakah kakak masih harus lembur? Jika iya, maka aku akan pulang lebih dulu. Tidak, aku sudah hampir selesai. Mari kita pulang bersama. Kakak, aku memiliki keyakinan bahwa apartemen Eliza akan kosong dalam waktu dekat. Daripada tak berpenghuni, bolehkah aku pindah ke sana? Tolong bantu aku membujuk ibu. Tinggal di rumah keluarga lain membuatnya sesak. Nicole selalu membuat gara-gara dengannya, seolah Carissa tinggal untuk merebut milik wanita itu. Tak hanya itu, sikap dingin ayah angkatnya membuat ia merasa tidak nyaman. Hal yang membuat Carissa bertahan di sana hanya karena ibunya yang menahannya. Tetap tinggal di rumah, kamu tahu kesehatan ibu memburuk. Carissa menarik nafas dalam sambil mengerucutkan bibirnya. Sementara itu Eliza sudah sampai di rumah besar keluarga Kelvin. Begitu masuk halaman, ia melihat banyak lampu hias dinyalakan, seolah rumah ini sedang mengadakan festival. Apakah selalu banyak lampu hias dinyalakan di malam hari? Tidak, ini semua karena tuan kecil ada di sini.
Jadi Nyonya dan Tuan tua meminta agar rumah terlihat lebih hidup dan indah, jawab sopir saat membukakan pintu untuk Elisa. Elisa mulai merapikan bajunya sebelum masuk ke rumah. Ia menarik nafas dalam beberapa kali, namun rasa gugup masih memenuhi dadanya. Ini adalah kalau pertama ia bertemu dengan kakek Kelvin, dan ia tidak tahu seperti apa karakter pria tua ini. Nona, silahkan masuk. Nyonya dan yang lainnya sudah menunggu Anda, kata pembantu begitu membukakan pintu. Terima kasih. Elisa diantar masuk ke ruang makan. Di sana mereka sedang menyaksikan seorang master chef di kota ini telah melakukan live masak di depan mereka. Efrain sangat antusias dan bahkan memberikan tepuk tangan ketika melihat sebuah kue mengeluarkan kabut. Kamu sudah datang, kata Diana saat melihat Elisa. Maaf membuat kalian menunggu, baru saja dimulai jadi tidak begitu terlambat. Duduklah. Diana membawa Elisa ke tempat duduknya. Efrain langsung menoleh ke arah ibunya dengan senyum cerah. Mami, chef membuat atraksi masak yang hebat. Iya, Mami harap tidak terlambat untuk menyaksikan yang lain. Setelah menjawab putranya, Elisa menundukkan kepala menyapa Lily dan pria tua tampan yang duduk di sebelah putranya. Selamat malam, maaf datang tanpa membawa apapun. Elisa tahu bahwa tidak sopan untuk datang ke rumah orang tua tanpa membawa buah tangan. Tapi karena ia dijemput mendadak, maka tak ada yang bisa ia lakukan kecuali datang dengan tangan kosong. Apa yang kamu katakan? Justru kamu telah datang dengan memberi hadiah terbesar untuk kami, jawab kakek Kelvin. Ayo duduk dan makan bersama kami. Putramu sejak tadi mencari ibunya. Elisa tersenyum dan baru kemudian duduk. Tepat di sebelahnya ada Kelvin yang duduk dengan tenang. Ia tampak tak terpengaruh sama sekali dengan kedatangan Elisa. Sementara itu Efrain duduk di antara kedua kakek dan neneknya. Apakah kamu kecewa makan malam reuni dengan mantanmu gagal? Tanya pria itu tanpa menatap Elisa.